Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu, baik. Ibu akan cek dulu absen kalian di GCR ya. Oke, di GCR sudah ada 24 orang yang hadir. Lalu di GMAT ada 19 orang. Ada beberapa dari kalian yang ikut AKM ya. Jadi berada di sekolah sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Betul ya? Bu. Iya, oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk dipimpin doanya. Daif. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Daivan. Baik Bu, sama-sama. Baik anak-anak, kita pembelajaran masih secara daring ya. Walaupun sudah ada pembelajaran tatap muka terbatas, akan tetapi jadwalnya kan digilir ya. Tidak setiap hari, tidak setiap minggu kalian ke sekolah. Nah, walaupun pembelajarannya daring, Ibu harap tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya nak ya. Tetap semangat belajarnya walaupun secara daring. Pelajaran apapun itu ikuti dengan baik pembelajarannya, bukan hanya pembelajaran Ibu saja. Nah, setelah kalian sudah semangat untuk belajar daring, kalian juga harus tetap menjaga kesehatan ya. Walaupun kasus COVID-nya sudah turun, tapi kalian jangan kendor protokol kesehatannya. Hari ini kita akan belajar materi baru ya, tapi masih di pengolahan rempah dan penyegar. Nah, minggu kemarin kalian sudah melaksanakan praktikum sederhana di rumah masing-masing. Kalian juga sudah memberikan penjelasan kepada Ibu tentang kendala-kendala yang kalian hadapi pada saat melaksanakan praktikum ya. Terus kalau produk dari bahan hasil rempah itu bisa dibuat apa aja? Kunyit asam Ya, terus? dan jahe. Suplemen makanan Bu. Nah, itu adalah contoh-contoh produk dari bahan hasil rempah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil bahan penyegar. Kira-kira ada yang tahu kenapa bahan ini disebut dengan bahan penyegar? Contohnya dari bahan penyegar itu adalah salah satunya kopi. Katanya kalau minum kopi nggak ngantuk gitu ya. Kalau minum kopi nggak ngantuk, katanya seger lagi. Nah itu gimana tuh? Berarti si kopi itu mengandung apa? Mengandung bahan yang dapat menyegarkan badan ya. Jadi kenapa disebut bahan penyegar? Karena si bahannya itu mengandung salah satu kandungan yang bisa menyegarkan badan gitu. Tujuan dari materi hari ini adalah kenapa kita harus mempelajari tentang pengolahan hasil bahan penyegar. Yang pertama adalah kalian bisa mengetahui yang termasuk ke dalam bahan penyegar itu apa aja, terus karakteristik dari bahan penyegarnya. Nah, lalu di akhir nanti kalian bisa menentukan si bahan penyegar ini bisa dibuat produk apa aja. Gitu ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu akan share screen. Ini ya. Ini adalah salah satu contoh bahan penyegar. Yang pertama itu adalah kopi ya. Kopi ini karakteristiknya adalah, kalian sudah tahu ini apa? Biji kopi Bu. Iya betul, buah kopi ya. Buah kopi ya. Ini adalah contoh gambar buah kopi. Nah, karakteristik buah kopi ini dia mempunyai beberapa lapisan ya. Ada beberapa lapisan. Yang pertama itu kulit luar.
ya. Kulit luar ini yang berwarna merah ini. Kalau dia masih muda berarti dia berwarna hijau, ya. Terus ada daging buahnya. Ada daging buahnya, terus ada kulit tanduk. Kulit tanduk, habis itu ada biji. Ya, jadi ada 4 lapisan di dalam buah kopi itu. Nah, lalu bagian buah yang terletak antara daging buah dan biji, ini yang namanya kulit tanduk itu ya. Kulit biji kopi itu ada pelindungnya, namanya kulit tanduk. Kopi ini mengandung protein, minyak atsiri, dan asam-asam organik. Ini ada cara pengolahan kopi. Ada cara basah dan cara kering. Coba, siapa yang mau menjelaskan pengolahan cara basah? Pengolahan cara basah, pertama buah kopinya dipanen, lalu buahnya disortasi, terus di pulping, kemudian difermentasi, lalu pencucian, pengeringan, pengrebusan, Bukan setelah itu penggerbusan. penggerbusan. Pengrebusan. Iya, terus? Setelah itu disortasi biji dan pengemasan lalu penggudangan. Oke, terima kasih ya Salsabila. Sama-sama. Iya. Nah, ini adalah cara basah. Langkah yang pertama adalah panen, ya. Dipanen buah kopinya sesuai dengan karakteristik buah kopi yang siap panen, gitu ya. Nah, habis itu ada langkah sortasi. Sortasi buahnya, kita ambil buah-buah yang bagus, oke. Terus ada langkah pulping. Itu adalah pemisahan biji kopi dengan dagingnya, gitu ya. Jadi kita ambil biji kopinya saja, gitu ya. Nah, terus ada langkah fermentasi. Coba fermentasi itu apa ya? Mendiamkan, ya. Nah, itu adalah proses fermentasi, mendiamkan. Nah, jadi si biji kopinya itu setelah dipisahkan dari daging buahnya, difermentasi, didiamkan, ya. Setelah itu ada proses pencucian, setelah itu pengeringan. Setelah pengeringan itu ada proses penggerbusan. Ya, penggerbusan itu adalah proses mengupas kulit tanduk yang menyelimuti biji kopi tadi. Nah, setelah itu biji kopi yang diperoleh disortasi. Ya, disortasi, kita ambil biji kopi yang baik dan memenuhi standar, lalu ada proses pengemasan. Habis itu ada penggudangan. Terus selanjutnya ada pengolahan kopi cara kering. Yuk, silakan siapa yang mau menjelaskan alurnya? Pengolahan biji kopi dengan cara kering, seperti buah, pengeringan buah, pengupasan buah, sortasi biji, pengemasan, dan penggudangan. Oke, ya terima kasih ya Jalal. Nah, dari diagram alir ini, pengolahan kopi cara kering, yang pertama itu adalah panen ya. Panen buah kopi, terus ada sortasi buahnya, terus langsung dikeringkan ya. Jadi kalau secara kering, pengeringan kopinya itu bareng sama si kulitnya. Nah, setelah itu baru dilakukan pengupasan. Ya, baru dilakukan pengupasan. Setelah itu, hasilnya adalah biji yang sudah disortasi. Ada pengemasan dan penggudangan, ya. Nah, kalau dilihat dari diagram alir ini, perbedaan antara pengolahan cara basah dan cara kering terletak di langkah yang mana? Mulai dari pulping, fermentasi, dan pencuciannya, Bu. Contoh bahan penyegar yang kedua adalah apa ini, Nak? Gambar apa? Coklat. Buah coklat. Ya, betul, buah coklat ya atau kakao. Nah, kakao itu ada beberapa jenis ya. Di sini yang kita bahas ada 2 jenis. Yang pertama itu kakao jenis Criollo ya, atau bahasa Indonesianya itu kakao mulia. Ya, dia berwarna merah atau hijau dengan kulit buah yang tipis. Terus berbintil kasar dan lunak. Bijinya berbentuk bulat telur berukuran besar. Ya, rasanya itu tidak begitu pahit.
Nah, sedangkan untuk yang jenis Forastero atau disebutnya kakao lindak, itu dia bentuk bijinya gepeng, ya. Bentuk bijinya gepeng dan tipis, terus rasanya itu dia lebih pahit. Ini adalah diagram alir untuk pembuatan kakao ya, untuk pembuatan biji kakao. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan? Pertama-tama buahnya panen, sortasi dulu, ada pengupasan buah, lalu difermentasi. Kalau udah di penjemuran, setelah itu ada sortasi lagi dan penggudangan. Oke, terima kasih Najwa. Ini adalah diagram alir pembuatan biji kakao atau biji coklat. Yang pertama itu adalah panen buah masak. Ya, jadi buah yang sudah masak dulu yang dipanen. Terus ada sortasi buah, ya, sortasi buah. Ada di sini langkah penyimpanan buahnya, lalu dilakukan pengupasan. Terus biji kakaonya itu dilakukan fermentasi. Setelah ada fermentasi, dilakukan penjemuran. Bisa dua jenis, penjemuran secara manual dan penjemuran secara mekanis. Kalau penjemuran secara manual berarti pakai apa, Nak? Sinar matahari, Bu. Iya, betul sekali, pakai sinar matahari. Terus ada penjemuran mekanis, berarti dia menggunakan mesin ya, atau menggunakan alat. Nah, biji kakaonya itu disortasi, lalu dilakukan penggudangan ya. Nah, untuk mendapatkan si bubuk kakaonya, nah ini langkahnya. Setelah kita mendapatkan biji kakao yang sudah kering tadi, dilakukan penyangraian ya, dilakukan penyangraian. Terus ada pemisahan kulit. Biji yang sudah terpisah dari kulit tadi digiling ya, digiling. Terus ada pengempaan, ditempa gitu ya. Nah, terus ada penggilingan pasta, lalu dilakukan pengemasan. Nah, ini hasil dari bubuk kakaonya. Oke, sampai sini paham untuk kakao? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke bahan penyegar yang terakhir ya. Jenis bahan penyegar yang terakhir adalah teh. Tahu teh ya? Tahu, Bu. Tahu, oke. Yang sering diminum. Yang kalian tahu jenis-jenis teh itu ada apa aja? Teh hitam, Ada teh hijau, teh hijau, Terus teh serbuk, teh teh celup. bubuk, teh celup gitu ya. Itu adalah jenis-jenis teh. Nah, kita bahas di sini. Oke, untuk daun teh yang baru dipetik dari tanamannya itu dia mengandung air sekitar 75-82%. Ya, jadi kandungan airnya lumayan banyak dan selebihnya itu terdiri atas bahan-bahan organik. Nah, ini adalah kandungan dari teh. Ada tanin, ada kafein, pektin, protein, pati, ada minyak atsirinya juga, dan ada vitamin. Tuh. Nah, ini ada jenis-jenis teh ya. Yang kalian sebutkan tadi benar semuanya. Ada teh hitam, ada teh hijau. Nah, yang belum kalian ketahui mungkin di sini ada teh ulong. Teh ulong, terus ada teh putih ya. Ini contoh jenis-jenis produk yang bisa dibuat dari teh. Ada teh bubuk ya, teh instan, terus ada teh celup juga, ada teh yang sudah dalam kemasan botol. Dari yang Ibu jelaskan tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Diskusikan tentang kalian pilih salah satu produk olahan hasil bahan penyegar ya. Pilih aja satu jenis produk hasil bahan penyegar. Boleh dari kopi, boleh dari coklat, atau dari teh. Salah satu aja. Nah, terus habis itu kalian identifikasi alat dan bahan untuk membuat produk tersebut. Setelah itu dijelaskan cara pembuatannya. Nah, gitu ya. Nah, diskusinya setelah ini silahkan kalian buat
WhatsApp grup untuk sementara. WhatsApp grup kelompok 1 masuk ke kelompok 1, WhatsApp grup kelompok 2 masuk ke kelompok 2. Kalian diskusi di WhatsApp grup itu, ya. Nah, pada saat kalian melaksanakan diskusi, kalian rekam layar WhatsApp kalian pada saat melakukan diskusi. Nah, kalau sudah selesai diskusi, nanti kita akan balik lagi ke Gmeet jam 9.45. Oke, anak-anak, kita kembali lagi ke Gmeet. Agendanya sekarang adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi per kelompok yang sudah kalian laksanakan di WhatsApp group. Ibu minta silakan bersiap-siap untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yaitu di sini ada Andre, Daivan, Najwa, Noval, Safira, Jamila, Jihan, Salsabila, dan Soleha. Jadi di sini saya akan menjelaskan diskusi pada hari ini. Nah, kami memilih lemon tea untuk dijadikan produk. Nah, kenapa kami memilih lemon tea tersebut? Dikarenakan lemon tea tersebut itu gampang untuk didapatkan dan juga banyak digemari. Sebelum ke langkah selanjutnya untuk mengenali bahan alat dan proses pembuatannya, saya akan menjelaskan manfaat dari lemon tea tersebut untuk kesehatan. Yang pertama, lemon tea itu baik untuk kulit. Yang kedua, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bagus untuk kesehatan jantung. Pertama, bahan yang dibutuhkan untuk membuat lemon tea, yang pertama ada lemon, ada teh celup, ada gula pasir, dan air. Dan untuk alatnya sendiri, ada gelas, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada mangkuk, yang keempat ada pisau, yang kelima ada saringan, dan yang keenam ada talenan. Ya, untuk langkah kerjanya sendiri, pertama siapkan bahan dan alat, yang kedua cuci buah lemon yang akan digunakan, ketiga lemon dipotong dahulu, kemudian diperas dan disaring bijinya dengan menggunakan saringan teh. Yang keempat, air perasan lemon dipindahkan ke dalam mangkuk. Yang kelima, masukkan gula pasir dan teh celup ke dalam gelas. Yang keenam, tuangkan air panas sedikit ke dalam gelas yang sudah berisi gula pasir dan teh celup, lalu diaduk. Yang ketujuh, setelah itu masukkan perasan lemon ke dalam teh yang sudah berisi tadi gula pasir. Masukkan air secukupnya, tambahkan lemon yang sudah dipotong, dan tambahkan es batu secukupnya. Yang kesembilan, yang terakhir, step yang terakhir, lemon yang sudah dipotong rapi. Yang ke-10, teh lemon siap diminum. Kalau sudah cukup sekian dari kelompok pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 2 menanggapi atau ada yang mau ditanyakan.
Tadi jenis teh yang dipakai itu teh apa? Teh apa? Teh biasa, Bu. Misalkan pakai sari wangi bisa, teh botol bisa gitu, Bu. Teh celup biasa gitu, bukan teh celup hijau. Oh, teh celup yang biasa ya, yang instan gitu ya. Ya, itu bisa, Bu. Bisa digunakan Oke. buat bikin lemon tea. Oke. Terus kalau gulanya ada takarannya? Sesuai dengan selera Kalau masing-masing, Bu. iya, Bu, sesuai selera masing-masing karena Karena kan kan orang kan suka rasa yang asam sama ya, rasa manisnya harus iya, balance. benar. Jadi sesuai selera masing-masing aja, mau 1 sendok atau 2 lebih sendok juga nggak apa-apa gitu, Bu. Nah, oke. Kenapa kalian memilih produk ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena teh itu lebih banyak digemari oleh orang-orang dan juga teh itu lebih mudah didapatkan, Bu. Bisa juga di warung atau di dekat-dekat toko dekat rumah. Jadi saya dan kelompok saya lebih memilih untuk membuat produk lemon tea. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Silakan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara pengolahan kopi. Di sini nama-nama kelompoknya ada Davia Pujihandayani, Diva Aprilia, Maisara Nur Hasan, Muhammad Jalal Fahmi, Salsa Bunga Pardita, Selvia Agustin, Selvi Karinda, Saina Fatia, Suryansyah. Alat yang digunakan untuk membuat kopi ada 2 sendok atau 1 saset kopi instan, 30-50 ml air, 120 ml susu frozen milk atau UHT, 20-30 ml gula aren cair. Saya akan melanjutkan cara membuat es kopi susu kekinian. 1. Larutkan gula aren yang sudah dicacah pada air mendidih, dinginkan dan sisihkan. 2. Siapkan gelas, seduh kopi dengan air panas lalu didiamkan. 3. Pada gelas saji, tuangkan gula aren cair, tambahkan es batu secukupnya, tuangkan susu secara perlahan, masukkan kopi yang sudah diseduh. Es kopi susu gula aren ini punya 3 lapisan warna yang membuatnya tampak cantik saat dipoto. Kalau tak punya gula aren, kamu bisa menggantinya dengan brown sugar atau gula merah. Ketiga pemanis ini berbeda asal tapi tetap dinikmati dijadikan campuran es kopi. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 menanggapi atau ada pertanyaan? Kopi hitam biasa. Kopi yang sudah jadi kayak bubuk. Terkait kopinya itu yang sudah ada gulanya atau yang hitam biasa? Kopinya masih yang kayak tanpa gula gitu. Jadi nanti bisa dicampur, bisa pakai gula aren apa brown sugar gitu. Jadi bisa dicampur. Kopinya itu masih belum ada campuran gitu. Kenapa kelompok 2 ini memilih kopi untuk dijadikan produk? Karena kopi ini lagi kayak kekinian gitu. Di sini kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Itu adalah salah satu produk yang bisa diproduksi dari bahan penyegar. Kalian milihnya kopi dan teh, ya. Nah, ya kalau misalnya kita tidak bisa memproduksinya dari biji terus dijadiin bubuk, tapi kan di pasaran sudah ada bubuk instan kopi, bubuk instan coklat atau bubuk teh gitu kan yang sudah siap untuk dipakai secara langsung gitu. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi dari rempah sampai ke penyegar ini. Ya, bahan penyegar tadi apa aja? Teh, kopi, kakao. Teh, kopi, kakao. Teh, kopi, kakao. Nah, kenapa disebut bahan penyegar? Karena mengandung kandungan yang dapat menyegarkan badan. Nah, oke, betul. Terus cara pengolahan kopi ada berapa? 2, basah dan kering.
basah dan ya, betul. Perbedaan antara basah dan kering terletak di langkah apa? Fermentasi dan Fermentasi. Fermentasi dan alping. Oh ya, betul. Berarti kalian sudah paham ya tentang materi ini. Ada yang bisa menarik kesimpulan nggak? Pertama, kesimpulannya mungkin kita jadi mengetahui rempah-rempah apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Seperti kayak misalkan teh. Teh itu butuhnya bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu teh lemon ataupun kopi. Nah, di kopi itu kan tadi juga sudah dibagi kayak misalkan dua pengolahan kayak kering atau basah. Nah, kita juga mengetahui caranya kalau misalkan untuk membuat kopi ini kayak gimana. Terus bahan-bahan yang kita gunakan itu apa saja? Iya, baik. Terima kasih ya Sadila ya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau mengadakan refleksi bagaimana belajar dengan Ibu. Mungkin kalau menurut saya, kan kadang Ibu ada mengadakan Google Meet, kadang juga ada di GCR. Nah, itu menurut saya sudah cukup produktif. Kenapa? Karena kalau misalkan pembelajarannya cuma lewat GCR saja, ada juga yang pengen bertanya, cuman kan kadang lupa Bu untuk mengirim pesan di WA. Terima kasih ya Syadila ya. Ibu harap Syadila sudah mewakili semua teman-teman yang lainnya ya. Nah, oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan soal evaluasi 5 soal. Nanti kalian kerjakan melalui Google Form ya. Ini Ibu akan share linknya. Untuk link form ini Ibu akan kirimkan juga di GCR supaya kalian bisa langsung klik ya. Ini di sini di chat Ibu sudah kirimkan linknya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang produksi pengolahan hasil kopi, coklat, dan teh. Sebelum kita akhiri GMAT ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Ibu minta tolong kepada Noval untuk memimpin doanya. Ya, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diaplikasikan di kehidupan kalian masing-masing ya. Terima kasih sudah bisa bergabung di GMAT dari awal sampai akhir. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.